hari ini. Ini soto ayam koya ya. Soto koya teman-teman ya. Ini cuma ayam ya, ini ayam. Itu tak kasih daun salam atau daun jeruk. Ya, ini serai ya teman-teman. Serai, jahe, kunyit, daun salam, daun jeruk ya. Namanya soto koya teman-teman. Soto koya itu soto ala Surabaya itu loh teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tinggal di Surabaya pasti tahu soto koya ya. Tuh ayam kayak kunyitnya ya teman-teman. Kunyit ini serai teman-teman, tak bungkus begini biar nanti buangnya gampang. Ini daun salam, ini daun jeruknya tuh ya. Ini daun jeruknya ya teman-teman, lihat ya, daun jeruknya, daun salam nih sama daun jeruk. Cuma aku agak kering daun jeruknya, kemarin lupa beli. Nah nih ya teman-teman, pakai jahe. Ini ayamnya baru beli tadi, suamiku baru beli tadi ke situ. Nah ini daun jeruk ya teman-teman tuh ya. Ini daun jeruk di depan, ini daun salam. Sengaja aku masih lihatin ke teman-teman supaya teman-teman untuk ide lah biar ngerti ya, namanya soto koya ya teman-teman. Koyanya itu teman-teman bisa dibikin dari bubuk itu loh, bubuk kerupuk ya teman-teman, kerupuk udang itu. Nah teman-teman ancurin, kasih bawang putih ya, itu dikeringin ya teman-teman. Biasanya sih untuk koyanya begitu. Ini aku nggak bikin koyanya, kemarin kan aku makan Indomie itu loh teman-teman, Indomie soto yang ada koyanya. Jadi koyanya nggak tak masukin, hari ini tak masukin di soto sini ya gitu. Kalau Indomie soto itu kan juga ada koyanya ya teman-teman, koya yang bubuk itu loh. Nah, tuh semalam kan aku bikin mie soto, cuma aku bikin mie soto tapi nggak pakai kuah, jadi koyanya aku masukin bikin soto koya sekarang ini ya teman-teman. Ini soto koya, kalau teman-teman mau santan pakai santan bisa. Nah, ini aku kan beningnya. Nah ini rebon teman-teman, rebon ya. Ini sambal rebon. Ya ini dulu namanya, aku waktu usaha itu, waktu dagang tuh ada satu ibu-ibu jual rebon. Jadi dia setiap hari lewat di tempatku, akhirnya aku beli rebon ya teman-teman. Sekarang udah nggak ada, mungkin ibunya itu udah sepuh, udah pulang kali ya teman-teman. Jadi aku sekarang bikin sendiri sambal rebon, bisa untuk ide jualan teman-teman ya. Ini sambalnya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, kasih jeruk biar nggak amis sama jahe. Itu jeruk nipis tuh satu aja, kecil itu tak potong jadi 4 ya teman-teman, kayak gitu. Ini namanya sambal rebon ya. Yang ini tauge tahu kan teman-teman, tauge tak kasih tahu biasa. Ini original teman-teman, yang vegetarian itu bisa ya. Ini kesukaannya suamiku tuh kayak gini, tauge buat sayur aja, tauge sama tahu. Cuma tahunya itu tahu agak remak, tahunya bukan tahu Bandung, itu tahu biasa, jadi rada remak-remak piye ya ben lah gitu. Tak kasih daun bawang, tadi aku nggak punya daun seledri. Kalau teman-teman ada daun seledri, itu pakai daun seledri, mantap ya. Ini ya teman-teman, taugenya dikit, tahunya banyak, ini remak ya teman-teman. Kalau tahunya ini kan bukan tahu Bandung, tahu biasa. Kalau tahu Bandung atau tahu takwa itu ya teman-teman, itu nggak remak ya. Ini ya teman-teman, jadi 3 masakanku hari ini. Soto ayam koya ya, rebon, sambal rebon, karo tauge tahu. Ini ya teman-teman, inilah masakanku hari ini ya teman-teman semuanya. Rebon, sambal rebon, ini berebon ya teman-teman. Kalau untuk ide jualan silahkan ya, dipakai untuk jualan, nambah-nambah penghasilan teman-teman, enggak apa-apa ya teman-teman. Aku kasih ide lah. Ini soto koya ini juga teman-teman, kalau yang pedagang UMKM bisa untuk ide ya teman-teman gitu ya. Soto koya ini biasanya ada di Surabaya, itu banyak yang jual. Oh di sini jarang sih ya, di sini yang Surabaya itu banyak teman-teman. Aku kemarin kan baru pulang ke Surabaya,
toh teman-teman. Jadi aku punya kakak cowok itu apa menikah sama orang Surabaya. Jadi kemarin ponakanku nikah, jadi aku pulang Surabaya tuh ada soto koya ini, sempat makan soto koya ya di Surabaya banyak teman-teman ya. Surabaya tuh ya soto Surabaya loh ya, ya teman-teman. Ini Rebon tuh orang naik motor tuh kayak gitu tuh teman-teman. Lu denger ya teman-teman sendiri, itulah orang sekarang tuh kayak gitu teman-teman. Tahu nih ya teman-teman semuanya, sekarang ini orang-orang pada nggak jelas-jelas hidupnya teman-teman, tahu karena dia susah ya teman-teman, cari makan susah ya, orang-orang kayak gitu tuh lah teman-teman semuanya ya. Gimana ya teman-teman, ya gitulah teman-teman loh, kita dikianati, dizolimi, dijahati ya teman-teman. Nah, kita nggak usah balas, udah biarin aja ya teman-teman, nggak usah balas. Mungkin bagi kita nggak ada keadilan ya teman-teman, tapi Tuhan itu tahu semuanya lah. Terus kita nggak usah buang-buang waktu, nggak usah buang pikiran ya teman-teman untuk orang-orang yang nggak jelas-jelas itu ya. Dengan kita cari kesibukan ya teman-teman, usaha ya, dan kerjaan yang mendatangkan penghasilan ya teman-teman. Sudah orang-orang tuh kadangnya teman-teman, orang sekarang teman-teman ya mau hidup enak, mau hidup ini tapi nggak kerja ya tak, pengangguran, menipu, mengakali orang. Sekarang kan banyak penipu online, banyak sekali teman-teman ya. Semuanya nyari dia susah teman-teman, dia orang berbuat jahat, orang kan mau makan buat jahat ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, jadi kita itu udah usah bales ya, buang waktu. Kalau orang-orang jahat itu bangkai busuk itu juga nanti ketahuan juga, kita nggak usah dicari-cari gitu. Kalau bangkai busuk ketahuan, kalau pohon busuk ntar buahnya juga jatuh juga ya toh. Nah, ntar juga orang lihat ya teman-teman, nggak usah kita ribet ya. Kalau satu pohon busuk itu pasti buahnya juga jatuh ya toh. Bangkai busuk ya dicari, nggak usah dicari, ntar juga ketok ya toh. Karena fakta itu teman-teman nggak bisa nggak bisa dipukirin lah. Kalau orang nggak baik itu juga jalani beda teman-teman, jalani juga nggak baik ya toh. Teman-teman, orang yang maksiat nggak mungkin melahirkan malaikat ya toh. Maksiat dan akhirnya setan ya toh teman-teman gitu. Sekarang pintu-pintu maksiat ini kan dibuka sama setan lebar-lebar biar orang pada mlebu nyemplung ya. Kita nggak usah bales, biarin lah teman-teman. Pun nggak mau teman-teman ya, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, mendingan dagang dapat duit ya kan, kayak gitu teman-teman semuanya ya. Mendingan cari usaha ya teman-teman, bisa dapat duit. Buang-buang waktu ngurusin orang-orang nggak jelas, biarin lah gitu teman-teman semuanya ya. Tuh aku ini udah kena krisis terus aku ini teman-teman ya. Kemarin juga kena krisis nih, tuh corona rapayu ya teman-teman. Suamiku sepi, ini apa namanya, sah teman-teman ya, demo jadi ya teman-teman, repot teman-teman. Dulu aku tuh dari 15 tahun dulu tuh sudah kena krisis 4 kali ya aku teman-teman ya. Wes apal wes apal. Dulu aku di kampung tuh umurku 15 tahun, rumah adik mamaku tuh dibakar di Solo teman-teman. Terus krisis 98 itu wes tokoku dijarah. Selalu kita yang sasaran ya teman-teman, pejabat yang korup tapi kita rakyat yang jadi sasaran gitu malah ya. Kayak gitulah teman-teman semuanya, gimana nggak dapat keadilan. Kemarin COVID-19 asuransi ngerampok asuransi anakku teman-teman, dirampok aku asuransi anakku, ora dibayar klaimnya.
Jadi waktu SD keluar, SMP keluar, SMA keluar, giliran kuliah dirampok duit asuransi nih. Gitulah teman-teman, sampai sekarang gitu. Ya teman-teman. Covid itu 2,5 tahun nggak dapat duit. Duitnya asuransi harusnya keluar duit 52 juta mau dirampok asuransi. Mabur sampai sekarang nggak tahu itu. Asetnya disita tapi nggak tahu dimakan sama siapa. Wes lah biarin teman-teman, banyak itu asuransi pada mangan duit semua teman-teman ya. Itu anakku sampai sekarang asuransi pendidikan teman-teman nggak dibayar klaimnya sampai sekarang. Nah itu asuransi ini terkenal. Aku dulu kan masukin itu, jadi dulu bosku waktu di kampung itu anaknya juga masuk ke asuransi itu gitu loh. Aku kan juga percaya teman-teman, 1912 itu asuransi itu kan sudah lama aku percaya. Aku masukin asuransi anakku waktu SD keluar, SMP keluar, giliran kuliah yang paling besar dirampok, rametuk sampai sekarang nggak dapat duit tuh. Itulah teman-teman semuanya, wis biarin lah, buah kalau jatuh juga busuk sendiri ya teman-teman, biarin aja lah. Orang-orang pada sudah kaya-kaya pada ngerampok orang miskin ya dah. Udah pada kaya semua, pejabat juga pada kaya semua, masih makan kita orang miskin teman-teman, susah lah kayak gitu teman-teman semuanya. Udah ya teman-teman, kita kembali lagi ke sini lah ya teman-teman. Itu aja nih ayam ya, soto ayam koya ya teman-teman. Tuh soto ayam koya lah, ini tahu ya teman-teman. Ini ori buat teman-teman yang vegetarian boleh ya teman-teman. Nah, yang ini ada rebon ya, enak ya teman-teman. Wis semuanya itu jadi pelajaran lah ya teman-teman, jadi edukasi teman-teman. Jangan mudah percaya orang lah sekarang. Covid-19 itu yang utang pada rambayar 2,5 tahun aku retok duit, utang dan bayar, nah asuransi ngerampok ya kayak gitulah teman-teman. Itulah sampai sekarang teman-teman nggak dibayar teman-teman, nggak dibayar, nggak tahu gimana. Serah mudeng aku ya. Katanya jadi apa, mutualisme itu akal-akalan aja lah. Mutualisme gimana, itu kan pendidikan ya teman-teman. Gimana ya, kita mau sekolah ndak ada dana pendidikan. Ketika kita masuk asuransi sendiri untuk pendidikan malah dirampok. Gimana orang bisa pinter ya teman-teman kayak gitu. Gimana generasi emas ini mau jadi generasi emas bagaimana ya teman-teman. Sudah nggak dapat apa, beasiswa teman-teman, nggak dapat beasiswa, ikut asuransi ya teman-teman, malah dirampok ya teman-teman. Jadi piye ya ya gitulah teman-teman. Tuh malah jadi apa, mutualisme lah. Mutualisme gimana lo? Mutualisme itu bisnis ya teman-teman. Kalau bisnis itu kan dapat bunga kayak gitu, kita itu kan nggak dapat bunga. Emang bisnis itu kan untuk sekolah, bukan untuk bisnis ya toh. Jadi salah kaprah kabeh teman-teman, susah ngomongi ya, ntar ngomong kesalahan. Jadi nggak tahulah kita itu bagaimana nantilah nasibnya ya. Mudah-mudahan semua perjuangan kita dapat pemimpin yang baik ya teman-teman ya, semuanya teman-teman. Gitu aja. Susah sekarang ini, ada barang orang ini udah sulit, banyak jebakan ini teman-teman ya. Aku berkali-kali dijebak sama orang, dikhianati, dijebak, disolimi ya, diakali, ditipu, aduh wis kabeh numpuk teman-teman kejahatan manusia. Inilah pintu-pintu maksiat ini
dibuka karo setan, jadi do mlebu kabeh, nyemplung kono kabeh. Ya teman-teman, kayak gitulah teman-teman. Kita buang-buang waktu, buang tenaga, buang pikiran ngurusin yang begitulah. Kita yang penting kita sehat, makan bisa makan 3 kali sehari sudah bersyukur sekarang teman-teman. Udah bisa masak ya, udah bisa bayar karyawan ya, bayar listrik ya toh. Terus bersyukur sekarang udah beda, nggak kayak dulu teman-teman semuanya. Terus itulah ya teman-teman, aku balik lagi ke sini ya. Itulah soto ayam koya ya, rebon ingin lah teman-teman, wes ya gitu dulu lah. Makasih ya teman-teman semuanya, sehat selalu, nanti nggak kepanjangan lah ya. Ambil tamil sih biar bagus tamilku piye ini ya teman-teman. Wes mantep biar apik tameli ya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan edukasiku ya teman-teman manfaat lah teman-teman lah, masakanku bermanfaat. Terima kasih, sehat selalu teman-teman semua.